Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial aplikasi teman. Hari ini kita akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi baru yang didevelop oleh KPPN Banda Aceh. Aplikasi ini bernama aplikasi teman, yang merupakan singkatan dari terintegrasi dan mandiri. Untuk aplikasi ini sebenarnya nanti akan ada beberapa modul yang akan kita launching, tapi untuk di tahap awal ini modul yang akan kita launching adalah modul penolakan SPM. Kami berharap dengan adanya modul penolakan SPM di aplikasi teman ini dapat memudahkan Bapak Ibu untuk mengetahui lebih awal jika ada penolakan SPM, karena nanti notifikasinya akan dikirimkan melalui email. Selain itu juga akan memudahkan komunikasi antara KPPN dan Bapak Ibu di Satker masing-masing, seperti itu. Aplikasi ini sendiri bisa diakses melalui tautan KPPN Banda Aceh.id. Tampilannya akan seperti ini. Nanti bagi Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan pendaftaran, silakan langsung login dengan menggunakan username dan password yang sudah Bapak Ibu miliki. Tapi jika Bapak Ibu belum pernah mendaftar di aplikasi ini, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran di menu daftar yang ada di pojok kanan atas yang ada di sini. Bapak Ibu bisa langsung klik di sini dan nanti akan dibawa ke alamat registrasi user seperti ini. Bapak Ibu bisa mengisikan nama, lalu isikan juga NIP. Untuk NIP nanti akan menjadi user dan password Bapak Ibu. Jadi mohon isikan NIP secara benar, karena ini akan menjadi user dan username Bapak Ibu sekalian. NIP ini juga nanti akan menjadi dasar bagi admin sistem untuk memvalidasi kebenaran data Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau NIP-nya salah, nanti kemungkinan usernya tidak akan disetujui untuk aplikasi ini. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu mengisikan email. Untuk email ini mohon diisi dengan email yang valid, karena nanti akan ada konfirmasi user yang Bapak Ibu terima. Di sana Bapak Ibu kan mengaktifasi user Bapak Ibu. Selain itu, email ini nanti akan menjadi sarana bagi KPPN dan Satker. KPPN nanti setiap ada informasi terbaru akan mengirimkannya mengirimkan ke email yang terdaftar di sini. Untuk jabatan silakan dipilih. Saat ini jabatan yang tersedia hanya pengantar SPM. Nanti untuk pengembangan selanjutnya kita akan tambahkan untuk jabatan-jabatan yang lain. Tapi untuk saat ini kita hanya membatasi kepada pengantar SPM. Kita klik di sini lalu isi passwordnya. Untuk kode Satker diisi dengan kode Satker masing-masing. Seperti ini. Lalu kita klik simpan. Ya, ini emailnya sudah pernah digunakan. Oke. Baik, untuk email Bapak Ibu harus menggunakan email yang belum pernah terdaftar. Jadi kalau emailnya sudah pernah terdaftar sebelumnya, maka otomatis sistem akan memvalidasi
bahwa email sudah pernah digunakan sebelumnya. Oke. Kita simpan. Oke, jika sudah berhasil, maka Bapak Ibu akan mendapatkan pesan email konfirmasi telah dikirim ke email Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya yang Bapak Ibu harus lakukan adalah mengkonfirmasi melalui email yang terkirim, email yang terkirim ke email Bapak Ibu sekalian. Kalau kita Oke, ini emailnya sudah terkirim dan di sini ada pesan seperti ini diabaikan saja. Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu lakukan selanjutnya adalah mengkonfirmasi email Bapak Ibu dengan cara klik di sini atau mengcopy URL yang ada di sini. Oke, kita klik di sini, nanti akan ada pesan konfirmasi seperti ini. Konfirmasi email berhasil. Selanjutnya silakan tunggu sampai admin KPPN melakukan verifikasi data Bapak Ibu sekalian. Oke, sampai di sini tugas Bapak Ibu untuk melakukan registrasi telah selesai. Selanjutnya admin KPPN akan mengecek kebenaran data Bapak Ibu, dan jika datanya sudah benar nanti otomatis akan di approve ya oleh admin KPPN. Baik, jika Bapak Ibu sudah melakukan registrasi dan sudah melakukan aktivasi akun melalui email, selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung setelah mendapatkan persetujuan dari admin, Bapak Ibu bisa langsung login ke aplikasi dengan menggunakan username dan password yang Bapak Ibu dapatkan. Untuk username sendiri saat ini untuk memudahkan Bapak Ibu kita dan memudahkan untuk diingat. Jadi username kita di sini menggunakan NIP dari Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi sudah didaftarkan NIP-nya. Dan password dengan password yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Oke. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk melihat tolakan SPM, Bapak Ibu bisa langsung ke menu tolakan yang ada di sini. Namun untuk login yang pertama kali, Bapak Ibu harus melakukan perubahan password terlebih dahulu. Caranya langsung klik di menunya. Nanti akan muncul seperti ini, masukkan password Bapak Ibu. Masukkan password yang baru. Nah, jika password sudah berhasil berubah, Bapak Ibu bisa langsung mengakses menu-menu yang ada di sini. Saat ini kita hanya menyediakan satu menu. Bapak Ibu silahkan klik di menu tolakan SPM, nanti akan muncul penolakan SPM yang Bapak Ibu masukkan ke KPPN. Seperti itu. Untuk tolakan ini sendiri nanti akan dikirimkan langsung ke email yang sudah terdaftar. Jadi pastikan email Bapak Ibu sudah benar, dan pastikan Bapak Ibu selalu mengecek aplikasi ini untuk mengetahui perkembangan penerbitan SP2D dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja dari saya. Semoga aplikasi ini bisa membantu tugas Bapak Ibu sekalian, dan
Semoga nanti kedepannya juga ada pengembangan-pengembangan fitur yang terbaru dari aplikasi ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.